Terus bersatu menuju ke abadi. Bersama Star Blazers kita terbang tinggi, melintasi langit, raih semua mimpi. Dengan semangat yang takkan padam, kita bersama hadapi setiap malam. Di setiap langkah kita berikan yang terbaik, tak ada kata menyerah, terus melangkah naik. Bersama Star Blazers kita takkan ragu, menghadapi dunia dengan penuh semangat baru. Tak gentar hadapi rintangan yang ada, dengan semangat membara kita pasti bisa menggapai mimpi. Bersama dalam harmoni, Star Blazers bersatu menuju ke abadi. Bersama Star Blazers kita terbang tinggi, melintasi langit, raih semua mimpi. Dengan semangat yang takkan padam, kita bersama hadapi setiap malam. Di setiap langkah kita berikan yang terbaik, tak ada kata menyerah, terus melangkah naik. Bersama Star Blazers kita takkan berhenti, melangkah pasti menuju hari yang penuh arti. Dengan cinta dan semangat yang membara, bersama Star Blazers kita pasti juara. Kita adalah mereka yang gak pernah berhenti. Gak ada celah buat lelah. Terus berjalan demi satu tujuan. Walau kenyataannya kadang gak sesuai rencana. Namun, dukungan yang tersirat justru membuat kita makin hebat. Bersama, semuanya bisa jadi lebih mudah. Dengan kolaborasi, kita berani melangkah pasti. Merubah hal biasa jadi istimewa. Yang sederhana jadi lebih bermakna. Wujudkan hal-hal luar biasa bersama Zurich. Bareng jadi lebih. Kita
yang dengar suara aku atau mungkin lihat mukaku boleh dikasih reactionnya atau mungkin tulis di kolom chat gitu ya, Bapak dan Ibu hadir atau mungkin dari daerah mana nih, biar kita sama-sama tahu kira-kira Bapak dan Ibu yang hadir nih dari daerah mana aja kayak gitu. Oke, ada dari Surabaya. Mungkin yang lain juga boleh nih sambil biar biar pada kenalan dari mana. Oke deh. Boleh Bapak dan Ibu tetap absen di kolom chat gitu ya, dan jangan lupa isi di link bit.ly/daftar hadir bareng Zuri. Oke, biar nggak mulur-mulur waktu lagi nih karena udah malam, walaupun Bapak dan Ibu masih pada semangat banget nih ya, malam-malam kayak gini masih join di Zoom meeting. Mungkin nggak berlama-lama lagi, aku akan memperkenalkan mungkin ya secara singkat aja nih untuk speakers kita di malam hari ini. Nah, mungkin juga nih ada di sebelah yang udah on cam. Halo Mas Dana, apa kabar Mas? Halo Mbak Dea, baik Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, oke, jadi mungkin kita nyebutnya teman-teman sobat bareng Zureh gitu ya, yang bergabung di Zoom meeting ini untuk malam ini yang akan jadi pembicara yang akan ngejelasin atau ngasih pengalaman nih ke Bapak dan Ibu semuanya adalah Mas Dana. Jadi Mas Dana ini jadi salah satu top leadernya dari RDD affiliate-nya Zuri. Jadi mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa tanya-tanya nih tips and trick gimana sih ngejalanin program affiliate bareng Zuri. Oke, tanpa waktu panjang lagi, boleh diambil alih Mas Dana. Silakan. Oke, thank you Mbak Dea. Halo, apa kabar semuanya? Teman-teman sobat bareng Zuri. Sudah lama ya kita tidak bertemu dan sudah lama juga saya tidak mengisi Zoom malam ini ya. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali ya di dalam Zoom meeting malam ini. Dan tentunya akan ada informasi yang luar biasa ya. Akan ada informasi yang insya Allah akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Seperti itu. Nah, sebelumnya saya mohon izin ya untuk share screen. Dan saya. Ya, oke, sudah terlihat ya. Oke, yes teman-teman, kita lanjut saja. Sebelum saya memulai, eh, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Dana Arif Kurniawan. Tadi sudah diedifikasi ya oleh Mbak Dea bahwa saya adalah salah satu top leader yang ada di RDD. Dan alhamdulillah ya, sudah kurang lebih 1,5 bulan ya, 1,5 bulan, 2 bulan kita berjalan di RDD ini. Dan alhamdulillah teman-teman yang bergabung ini tiap hari makin ada aja nih. Gitu. Nah, pertanyaannya akan jadi ada apa sih dengan RDD ini nih? Dengan program apa sih ini gitu kan? Mungkin banyak yang penasaran nih. Mungkin banyak yang hanya dikirim link gitu kan, hanya baca-baca saja, hanya lihat dari YouTube, sosial media. Nah, sekarang kita akan bahas nih mengenai program yang akan yang menurut saya ini menjadi sebuah terobosan terbaru ya di dunia insurance, di dunia bisnis, di dunia afiliasi, di mana ini benar-benar suatu konsep bisnis yang memadukan semuanya nih. Luar biasa banget. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya ingin memperkenalkan ya fungsi keuangan pertama nih. Nah, tentu kita semua tahu apa itu uang ya. Uang itu memang benar-benar menjadi sesuatu tolak ukur ya, atau suatu kebutuhan manusia yang saat ini menjadi primer ya. Semua orang pasti mencari uang, betul ya? Mungkin ada pepatah mengatakan kebahagiaan uang tidak bisa membeli kebahagiaan, betul ya? Tetapi tidak ada uang sudah hampir pasti tidak bahagia. Seperti itu. Nah, di sini memang uang ini menjadi sesuatu alat ya, alat yang krusial banget. Karena apa? Karena uang ini bisa menjadi penentu kebahagiaan kita semua, betul ya? Nah, uang ini untuk apa sih? Yang pertama adalah untuk cash flow, untuk jual beli ya, untuk transaksi. Yang jadi masalah adalah ketika misalnya teman-teman di sini pastinya sudah punya penghasilan semua, masing-masing sudah punya penghasilan, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada satu dua hal yang mungkin ada suatu impian yang teman-teman belum capai dan mungkin membutuhkan uang yang lumayan banyak. Betul ya? Contohnya apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan sekarang mahal. Sekarang tiket lokal aja, tiket domestik saja itu lebih mahal daripada kita ke Singapura misalnya.
Artinya apa? Biayanya sangat-sangat luar biasa, mahal banget. Dan itu setiap tahun naik loh. Lalu kebutuhan mengenai rumah, tempat tinggal, belum lagi gengsinya, ada mobil, ada macam-macam gitu. Tentunya kalau cash flow ini tidak kita eh, apa ya, tidak kita buat pipa penghasilan kita tidak sebesar itu, maka akan terjadi suatu masalah, yaitu apa? Ya lagi-lagi akan ada yang namanya hutang, ya kan? Ada lagi yang namanya standar hidup berkurang dan lain-lain. Tentunya semua orang ingin memiliki standar hidup yang lebih baik, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Betul. Nah, tentunya yang ketiga juga tidak kita lupakan adalah warisan. Nah, warisan inilah yang mungkin banyak orang Indonesia itu lupa. Lupa banget masalah warisan. Kenapa? Warisan ini adalah salah satu cara ataupun teknis ya, bagaimana kita bisa mengkeep atau apa ya, menurunkan standar harta kita ataupun standar kekayaan kita kepada bawah ataupun untuk mereka untuk melanjutkan hidup lagi seperti itu. Nah, ini yang sering kita lupa. Karena apa? Karena kita fokus dengan namanya rumah, dengan namanya mobil dan lain-lain seperti itu. Nah, kira-kira dibutuhkan untuk itu semua berapa sih gitu. Sekarang rumah kalau di daerah saya ya di BSD itu per meter aja udah 10 juta. 10 juta per meter kalau kita ingin 100 meter aja itu berarti udah 1 miliar. Belum lagi mobil, belum lagi kebutuhan hidup hari-hari gitu kan. Kebutuhannya bisa berapa? Bisa 2 sampai 4 miliar selama hidup kita, bahkan lebih tergantung dari keinginan kita. Betul ya? Ini angka yang besar apa yang angka yang kecil? Ini bisa dibilang besar, bisa dibilang kecil, tergantung dari pipa penghasilan dari diri kita masing-masing. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang bisa? Sebenarnya semua orang bisa. Itu kan asalkan apa? Asalkan tahu caranya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana caranya untuk menjawab 3 problem yang ada di sini, bagaimana kita cash flow kita bisa aman, bagaimana impian kita bisa tercapai, dan bagaimana warisan pun untuk keturunan kita itu sangat-sangat aman. Oke? Nextnya, tapi banyak orang tidak paham nih mengenai money mistake atau kesalahan dari uang, kesalahan dari manajerial uang. Nah, ini saya coba kelompokkan money mistake atau kesalahan pengelolaan uang itu berdasarkan grup umurnya ya. Nah, ada 4 di sini. Yang pertama adalah usia 0 sampai 20 tahun. Nah, di usia 0 sampai 20 tahun ini yang namanya anak muda ya. Itu yang namanya pengen ini, pengen itu, temennya punya ini, pengen gitu kan. Artinya apa? Ada banyak yang namanya pembelian, pembelanjaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Tuh. Mereka belanja berdasarkan tren aja. Contohnya apa? Zaman saya dulu SMA, itu zamannya adalah kita nongkrong di warung. Warung itu menjadi tempat wadah sosialisasi, wadah bertukar pikiran. Tapi sekarang coffee shop, dulu saya 10.000 bisa bisa nongkrong sampai malam misalnya. Sekarang 10.000 mungkin nggak dapat kopi gitu kan, nongkrongnya di Starbucks di mana. Dan itu adalah salah satu impulse buying atau pembelian yang tidak semestinya. Lalu cash flow-nya juga sangat-sangat jelek ya. Karena apa? Karena pembelian yang dilakukan itu benar-benar tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Lalu berlanjut ke usia 20-30 tahun. Akhirnya mereka yang sudah hidup, ya, yang sudah bekerja, akhirnya mereka dipaksa untuk living paycheck to paycheck. Artinya apa? Living dari gaji ke gaji. Betul ya? Yang penting gue hidup gitu. Yang penting saya hidup gitu ya. Itu living paycheck to paycheck. Kenapa? Karena pengeluaran mereka dengan penghasilan mereka itu sangat-sangat tipis gitu. Dan rata-rata sesuai dengan riset ya, mereka mungkin karena faktor sosial media juga ya, banyak yang flexing, banyak yang apa. Jadi fokus mereka itu adalah pertama ke depreciation aset atau aset yang berdepresiasi. Contohnya apa? Mobil, gitu kan. Mobil kalau dipakai untuk usaha, good, bagus. Tapi mobil untuk gengsi, nah itu adalah sesuatu yang salah. Banyak orang yang terlalu fokus ke situ. Jadi mereka mengeluarkan uangnya itu tidak sesuai dengan semestinya. Lalu umur 40 atau 50 tahun, akhirnya mereka baru sadar, oh dana pensiun saya belum terpenuhi nih. Bagaimana nih caranya nih? Lalu overspending ke anak pengen apa? Anak pengen ke Starbucks dibeliin, anak pengen apa dibeliin ya. Maklum ya, namanya juga sayang anak, tetapi banyak hal yang harusnya bisa disimpan menjadi tidak bisa disimpan. Seperti itu. Nah, di sisi lain juga kita tidak sadar bahwa medical expense kita, pengeluaran untuk medis itu sangat-sangat tinggi. Ya, kemarin saya sakit DBD aja digitnya bisa 2 digit gitu. Padahal cuma berapa hari doang. Nah, itu sangat luar biasa mahalnya gitu. Nah, lalu di usia 60 tahun akhirnya baru kerasa nih. Akhirnya kita tidak punya lagi namanya long term plan. Kita tidak punya namanya rencana jangka panjang. Karena apa? Karena memang umur kita sudah di 60 tahun, sudah bisa dibilang sudah tua ya.
lalu medical cost makin naik lagi, medis makin naik lagi, sakit apapun itu biaya mahal luar biasa banget. Lalu akhirnya untuk mencari uang itu sendiri, akhirnya terkena yang namanya fraud scam. Jadi banyak bisnis-bisnis scam di luar sana, investasi atau apapun itu, akhirnya mereka menuju ke sana untuk apa? Dengan iming-iming uang mudah. Padahal itu adalah satu lubang lagi yang harus mereka gali seperti itu. Nah, bahkan di sini saya bisa menyimpulkan bahwa masalah utamanya adalah mereka hidup hanya untuk masa sekarang, bukan untuk masa depan. Mereka hidup untuk diri mereka, bukan untuk masa depan mereka dan keluarganya. Seperti itu. Jadi eh, benar-benar literasi, pengetahuan tentang investasi, tentang finansial itu masih sangat minim di Indonesia. Seperti itu. Next, karena apa? Karena ini nih, kesalahan orang yang juga, mungkin kejadian juga dengan saya kemarin. Seperti itu. Nah, ini saya bicara sedikit ya mengenai kebutuhan manusia. Yang pertama, level pertama adalah level yang paling dasar, itu adalah sandang, pangan, papan yang sudah kita tahu ya. Makanan, tempat tinggal, gitu kan, baju, pakaian, dan lain-lain. Nah, seharusnya setelah level 1 sudah terpenuhi, itu mereka harusnya masuk ke level 2. Tetapi kebanyakan mereka masuk ke level 4. Level 4 itu contohnya apa? Oke, saya tadi butuh kopi. Gitu kan? Kopi bagi saya sendiri ya, ini opini saya sendiri, kopi dimanapun rasanya mirip-mirip. Kalau saya lebih suka kopi saset kalau saya ini, ataupun kopi yang kopi daerah ya, gitu. Nah, karena gengsi, karena gaya hidup, akhirnya mereka perginya ke coffee shop, pengeluaran lebih besar dan lain-lain. Itu gengsi. Ada uang lebih, belinya apa? Beli mobil-mobil yang terlalu mewah lah ibaratnya, yang bukan untuk kebutuhan dan lain-lain. Akhirnya apa? Akhirnya level 2 mereka skip. Dan akhirnya ada tren baru nih teman-teman, namanya self reward. Self reward itu kalau teman-teman bisa pikirkan mungkin namanya self healing ya. Nih saya mau ke Bali dan jalan mau healing. Nah itu tuh self reward. Artinya mereka memberikan diri mereka sendiri sebuah imbalan karena telah bekerja keras. Tetapi pada dasarnya ini adalah kita harus memenuhi dulu level kedua. Itu yaitu apa? Menabung, dana darurat, dan asuransi. Menabung ada 3 nih, menabung, dana darurat, dan asuransi. Menabung untuk apa? Menabung untuk kebutuhan kita ya di masa depan ya. Seperti itu. Dana darurat untuk apa? Dana darurat gunanya untuk kalau ketika terjadi emergency, dana itu bisa dipakai. Yang ketiga, asuransi. Asuransi untuk apa? Untuk melindungi aset tabungan kita, dana darurat kita, biar nggak dipakai. Seperti itu. Nah, sehingga sandang pangan papan kita sudah aman, ya kan? Dana darurat kita aman, asuransi sudah mengcover semuanya, gitu. Kita tidak perlu namanya keluar lagi eh, biaya rumah sakit, lalu kalau kenapa-napa juga, kalau kita meninggal dunia juga diberikan santunan, gitu kan, kepada ahli waris kita, gitu. Sehingga apa? Sehingga kalau ini level 2 sudah terpenuhi, gitu kan, pasti nantinya ke level 3 itu akan ada duit-duit uang-uang yang lebih-lebih lagi nih. Ya, bisa masuk ke level 3, bisa masuk ke level 4 seperti itu. Namun banyak orang salah kaprah di level 1 langsung ke level 4 gengsi. Gitu kan. Maunya nongkrong, maunya meeting di tempat kece gitu kan. Nah, ini salah satu yang terjadi fenomena di Indonesia. Nah, maka salah satu mewujudkan impian kita tadi, yaitu bagaimana cara kita menggapai self reward dan pensiun investasi gengsi, yaitu adalah salah satunya adalah dengan menabung. Betul, saya setuju dengan menabung. Nah, tapi ada satu masalah dengan menabung, yaitu adalah kita bisa mampu berapa sih nabungnya, gitu. Kita bisa berapa lama sih nabungnya? Oke, kita anggap orang Indonesia ya, kita anggap mulai dari yang paling rendah deh, 1 juta per bulan kita nabung. Artinya kita bisa menabung 12 juta nih per tahun. Artinya selama 30 tahun kita bisa menabung 360 juta. Banyak nggak? Tergantung. Banyak nggak? Ya tergantung kebutuhannya bagaimana. Yang kedua, kita kali 2 deh, 2 juta rupiah per bulan. Artinya mereka bisa menabung 24 juta per tahun atau 720 juta selama 3 tahun, 30 tahun. Artinya ketika saya saat ini kan saya umurnya 32 tahun nih. Ketika saya umur 62 tahun, saya akan memiliki uang senilai 720 juta dari tabungan saya. Oke? Yang selanjutnya adalah 5 juta per bulan. Ada orang bisa menabung 5 juta per bulan. Itu setahun ya mereka bisa menabung 60 juta dan bahkan selama 30 tahun 1,8 miliar. Kalau kita tarik lagi ke kebutuhan tadi ya, rumah dan lain-lain gitu kan. 1,8 juta bisa ke cover gak? Bisa gitu. Tapi tidak semua orang bisa. Yang namanya saving rutin konsisten sama per bulan tuh 5 juta. Betul ya? Gitu. eh jadi mungkin di sini akan saya ilustrasikan ya menabung itu bagaimana sih? Kalau bagi saya, menabung itu bagaikan menaiki anak tangga, teman-teman. Jadi saya anggap kasih contoh,
saya menabung 12 juta setahun. Artinya di tangga pertama saya menabung 12 juta, di tahun kedua saya menabung 12 juta, tahun ketiga 12 juta gitu kan, sampai saya mencapai goal saya. Oke? Tapi yang kita tidak sadari adalah ada banyak faktor di luar sana yang bisa membuat itu semua tidak terjadi. Contohnya apa? Contohnya adalah sakit, kecelakaan, cacat, dan tua. Contoh ya, saya selama 5 tahun sudah menabung nih, 60 juta. Ternyata di tahun ke-6, saya sakit. Kayak contoh saya kemarin sakit DBD. Beberapa bulan lalu saya sakit DBD. Tabungan saya, anggap saya sudah menabung 60 juta. Ternyata saya sakit DBD. Mau tidak mau saya pakai uangnya. Ya kan, saya kemarin kurang habis kita 30 jutaan. Artinya udah setengahnya hilang. Saya ngulang lagi, nabung lagi, gitu kan. Saya nabung lagi untuk apa? Untuk keturunan saya nantinya. Namanya sakit kita nggak bisa prediksi. Namanya kecelakaan kita nggak bisa prediksi. Tidak ada orang yang bisa kebal dari 4 faktor ini. Sakit, kecelakaan, cacat, dan tua. Betul ya? Dan kita tidak bisa pilih. Kita mau yang mana? Kita mau sakit aja, kecelakaan aja, cacat, tua aja. Kita nggak bisa milih. Nah, disitulah menjadi suatu resiko yang sangat-sangat bahaya ya untuk tabungan kita dengan konsep menabung. Seperti itu. Nah, karena inilah muncul suatu konsep yang menurut saya ini bisa menjawab 3 pertanyaan tadi tuh, masalah cash flow, masalah impian kita bisa tercapai, masalah warisan juga aman gitu. Tapi menurut saya yang paling utama adalah warisan dulu. Warisan dulu nih pertama nih. Kenapa? Karena saya ingin, kalau saya sebagai orang tua, saya melihat anak saya, oke, saya pengen apapun terjadi sama saya, anak saya harus tetap kuliah, harus tetap sekolah. Seperti itu. Nah, itulah yang saya siapkan gitu. Selain dari ya oke, ada rumah, ada dan lain-lain gitu. Tapi yang paling utama menurut saya lagi-lagi anak ya. Gitu. Ini opini saya pribadi. Jadi benar-benar oke, bagaimana saya bisa menyiapkan anak saya mau saya masih ada ataupun ketika saya sudah tidak ada seperti itu. Disinilah muncul konsep yang bagi saya sangat luar biasa yaitu LDD program. Suatu program yang dihadirkan oleh Zurich Insurance, oleh Zurich Topaz Life. Nah, ini saya mulai masuk ya ke dalam program kita. Nah, LDD itu apa sih? LDD itu adalah sebuah program referensi di mana Anda sebagai nasabah berkesempatan mendapatkan bonus jika berhasil mereferensikan. Jadi, Anda sebagai nasabah, biasanya saya nih beli asuransi, kalau saya ingin mereferensikan ke orang lain, saya ngerasain manfaatnya, saya ingin mereferensikan, maka saya harus memberikan itu kepada agen saya atau saya menjadi agen gitu ya. Kalau di sini tidak perlu. Teman-teman bisa langsung mereferensikan tanpa harus menjadi agent. Kan luar biasa ya. Itu suatu percepatan luar biasa gitu. Nah, nextnya adalah company adalah Zuri, suatu perusahaan yang sudah sangat-sangat besar. Suatu perusahaan yang kita tahu ya, kalau kita eh, melihat suatu bisnis asuransi, pasti saya akan melihat, oke, pertama itu eh, pasti perusahaan Eropa itu sudah lebih maju lah, sudah lebih paham mengenai asuransi. Yang kedua, pusat finansial Eropa itu ada di mana sih? Gitu. Kalau saya lihatnya itu ada di Swiss dan alhamdulillah Zuri ini ada di Swiss. Suatu perusahaan yang berdasarkan dari Swiss gitu. Karena apa? Karena saya lihat perusahaan-perusahaan besar banyak yang headquarternya ataupun kantor pusatnya ada di sana. Contohnya adalah Viva gitu kan. Banyak banget banyak bank di sana, terkenal kuat finansialnya, luar biasa. Nah, sisi lain juga ternyata Zuri ini sudah lama banget loh. Zuri ini sudah melewati 2 kali perang dunia, sudah melewati banyak banget pandemi gitu. Dan alhamdulillah sekarang masih berdiri. Artinya apa? Kita sudah berada di perusahaan yang kuat, perusahaan yang sudah punya pengalaman dan perusahaan yang sudah eh, tahu apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Nah, tingkat RBC-nya juga sangat-sangat tinggi nih teman-teman, 379%. Yang dimana normalnya itu adalah kalau tidak salah 120% ya. Seperti itu. RBC itu apa? Adalah tingkat kemampuan perusahaan asuransi untuk memberikan klaim. Jadi artinya jika misalnya tiba-tiba nih semua nasabah Zuri klaim di waktu yang sama, Zuri masih punya kekuatan modal sampai 3 kali lipat dari total klaimnya itu. Artinya sangat-sangat aman. Ya, luar biasa banget. Jumlah pendapatan premi sudah 783 miliar dengan total asetnya 2,1 triliun. Ini sudah suatu perusahaan yang sangat luar biasa. Walaupun mereka baru berdiri pada tahun 2010. Nah, Zuri ini terkenal memang di asuransi umumnya ya. Mereka nomor 1 di asuransi umumnya ketika mereka mengakuisisi Adira. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya Adira Finance ya. Seperti itu. Nah, itu mereka mengakuisisi Adira gitu dan mereka menjadi nomor 1 di Indonesia. Nah, Zuri Topaz Live ini masih baru 2010 dan masih banyak perkembangan yang bisa kita ikuti bersama. Nah, kalau saya memilih suatu perusahaan,
kalau saya ingin memilih suatu perusahaan ya, saya akan memilih suatu perusahaan yang berkembang. Kenapa? Karena mereka pasti ingin berkembang bersama kita. Artinya, sekecil apapun effort saya, ataupun bagaimanapun effort saya nantinya, gitu kan, itu akan insya Allah akan berdampak kepada Zuri dan eh, akan menjadi sesuatu yang lebih apa ya, penghargaannya akan lebih terasa lah ya, seperti itu. Next, program ADD itu bagaimana sih? Program ADD itu adalah sebenarnya pada dasarnya program afiliator, sebuah program yang tidak mengharuskan teman-teman untuk menjadi agent, sebuah program yang teman-teman tinggal share link aja, itu langsung bisa mendapatkan referensi, bisa langsung mendapatkan bonus seperti itu. Jadi, dan alhamdulillah website ini sendiri itu sudah mendapatkan izin dari Kominfo. Lalu programnya udah mendapatkan izin dari OJK, produknya sudah dapat dari izin dari OJK seperti itu. Jadi sangat-sangat luar biasa. Nah, ada 3 kelebihan dari program ini, yaitu adalah pertama, premi sangat-sangat terjangkau atau kita bilang micro insurance ya, sangat-sangat murah. Lalu tanpa pemeriksaan medis, asalkan apa? Asalkan teman-teman bisa dipastikan teman-teman sehat. Lalu prosesnya sangat-sangat mudah. Pendaftaran hanya nggak sampai 5 menit, bikin polis nggak sampai 5 menit, polisnya dikirimkan secara e-polis tidak sampai 1 menit. Wah, cepet banget. Artinya, nggak sampai 15 menit semuanya proses sudah bisa dilalui. Sangat-sangat mudah. Oke. Nah, ini saya ingin membandingkannya lagi tadi ya. Kalau dengan menabung kita bagian menaikkan anak tangga, menaiki anak tangga. Kalau dengan insurance itu adalah bagaikan kita naik lift, teman-teman. Gitu. Jadi kita sudah kita program dulu nih. Oke, saya mau endingnya adalah saya di lantai 20 gitu. Oke. Apapun yang terjadi ketika saya pencet tombolnya. Set, naik lantai 20 kan tuh mulai naik. Anggap di lantai 10 atau di ke 10 tahun lah anggapnya ya. Di lantai ke-10 saya terjadi apa-apa dengan saya. Saya jatuh di dalam lift itu dan saya mungkin meninggal dunia. Maka lift itu akan tetap mengangkat saya ke lantai 20. Maka saya akan tetap sampai di lantai 20. Artinya apa? Dengan program ini teman-teman bisa memprogramkan atau mencanangkan apa sih yang teman-teman mau dapatkan dari warisan ini, berapa banyak warisan yang ingin teman-teman berikan kepada si ahli waris. Nah, di situ juga kita bisa pastikan bahwa apapun yang terjadi pada teman-teman, insya Allah dana itu akan cair. Karena apa? Karena Zuri ada suatu perusahaan besar seperti itu. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek di website, nanti akan saya demokan sedikit mungkin ya tentang program ini. Jadi semua perhitungannya, semua apapun itu sudah ada di dalam websitenya. Makanya kita sudah dapat lisensi, bukan lisensi ya, izin dari Kominfo seperti itu. Karena apa? Karena website ini pun sudah memenuhi standar dan sudah bisa berjualan sendiri lah ibaratnya. Jadi teman-teman tinggal share websitenya melalui link referral teman-teman. Mereka bisa ngecek sendiri preminya berapa, ini ya berapa. Kalau zaman dulu mungkin bawa-bawa tabel. Agen-agen asuransi mungkin dulu bawa-bawa tabel. Saya ingat banget tuh, saya waktu di prospekin asuransi ada orang-orang bawa tabel, bawa data-data lah. Kalau umur sekian, ini berapa ya gitulah. Nah, di sini tinggal buka website aja teman-teman. Langsung bisa terlihat preminya berapa dan uang petanggungan berapa. Dan lagi-lagi, uang petanggungan ini adalah sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Teman-teman butuhnya berapa? Teman-teman mau 3 miliar, mau 1,5 miliar, mau 50 juta, monggo silakan. Bisa gitu. Nah, next. Ini ada sedikit video ya mengenai Nah, teman-teman, tadi sekilas ya penjelasan mengenai programnya, mengenai produknya ya. Dan ini saya ingin breakdown sedikit mengenai perbedaan dari 2 produk tersebut. Jadi ada 2 produk kita, ada ZLP dan ZLF. Nah, kelebihannya apa? Tentunya masing-masing punya fiturnya masing-masing. Kalau di ZLP itu ada yang namanya
apa yang teman-teman bayarkan gitu kan. Tentunya kalau kita beli asuransi kan kita mesti konsisten ya. Jadi program ini adalah untuk mereka yang konsisten, yang mau benar-benar memberikan warisan yang tepat lah untuk anak cucu mereka. Nah, di sini ZLP itu memberikan fasilitas untuk premi kembali. Jadi premi itu adalah sejumlah uang yang teman-teman bayarkan mungkin setiap bulan atau setiap tahun gitu, tapi totalnya berapa itu akan dikembalikan oleh Zuri plus 10% gitu. Jadi bagi saya ini tidak ada ruginya. Kenapa? Kalau teman-teman terjadi apapun selama 15 tahun, maka teman-teman akan tercover oleh asuransi. Tapi jika teman-teman sehat walafiat, maka premi akan dikembalikan. Anggapnya apa? Anggapnya adalah sebuah tabungan. Balik lagi ke tabungan tadi ya, seperti itu. Lalu ZLF. ZLF itu adalah sebuah produk yang bisa dibilang termurah di kelasnya ya. Bahkan dia itu bisa dapat diskon 30% di tahun kedua. Artinya tahun pertama udah murah, tahun kedua dapat diskon 30%. Artinya lebih murah lagi. Seperti itu. Ini sangat cocok untuk mereka yang ingin mengambil micro insurance. Lalu preminya bagaimana? Kalau untuk ZLP mereka flat. Tapi memang ZLP mereka memiliki batas umur maksimal 55 tahun dan masa pembayaran 10 tahun. Oke. Kalau ZLF harganya bagaimana nih? Pembayaran bagaimana? Itu mengikuti pertambahan umur. Jadi semakin bertambah umurnya semakin tinggi juga harganya. Lalu batas umurnya itu sampai dengan 60 tahun dan masa pembayaran seumur hidup. Seperti itu. Jadi selama teman-teman ingin di cover, teman-teman terus bayar itu preminya. Seperti itu. Nah, jadi dengan program ini satu masalah keuangan, satu problem keuangan itu sudah tersolve, yaitu adalah warisan. Nah, saya ada satu cerita, kemarin saya baru ketemu dengan om saya dari Amerika ya. Beliau bercerita, saya baru tahu ini. Dan beliau cerita, kata saudara saya itu hampir kemarin tidak bisa dibolehkan untuk menyetir. Karena apa? Karena mereka tidak punya asuransi jiwa. Dan itu terjadi juga di Eropa. Juga terjadi juga di semua negara maju. Kenapa mereka sangat melek asuransi? Dan kenapa mereka kekayaannya, bisa dibilang ya, kekayaannya ataupun keuangannya itu benar stabil. Kenapa? Karena mereka memfokuskan, menginvestasikan dana mereka itu di asuransi. Bayangin aja teman-teman, teman-teman hanya bayar, anggap 100.000 sebulan, 200.000 sebulan, ataupun 1,2 juta setahun ya, itu teman-teman sudah bisa dapat eh, asuransi senilai 200 juta. Artinya teman-teman cuma bayar, anggap mengambil ZLP, berarti teman-teman hanya bayar 12 juta selama 10 tahun, ketika terjadi apa-apa, dapat 100 juta. Apa nggak cuan gitu kan ibaratnya ya, daripada kita mesti menabung 1,2 juta, 1,2 juta, 1,2 juta, terjadi apa-apa duitnya kepake hilang. Nah, dengan program ini insya Allah warisannya sudah terpenuhi. Artinya teman-teman sudah nyaman, sudah memberikan kenyamanan untuk teman-teman, ketika terjadi apapun itu teman-teman sudah aman gitu. Artinya anaknya masih bisa sekolah dan lain-lain. Nah, tinggal dua nih, masalah hutang dan impian. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, di RDD ini sudah dibuatkan suatu program yang sangat luar biasa ya, yang bisa memberikan teman-teman tambahan income ataupun menjadi income utama bagi teman-teman seperti itu. Nah, pada dasarnya di bisnis ini itu terbagi levelnya ya. Dia ada level bronze, ada level silver, ada level gold, ada level platinum, ada level platinum priority. Bedanya apa? Bronze itu hanya daftar saja. Jadi teman-teman mungkin yang di sini sudah diundang oleh pengundangan masing-masing dan sudah mendaftar tapi belum beli polis, maka mereka hanya bronze gitu. Bronze lalu mereka ketika bronze itu mereka membeli produk asuransi atau membeli polis nilai 100.000 sebulan minimal, maka mereka akan menjadi silver levelnya. Untuk gold itu 2 juta per tahun. Mereka akan menjadi gold. Nanti akan saya jelaskan perbedaannya lagi ya. Untuk platinum mereka 10 juta per tahun. Nah, untuk bronze sendiri itu ada bonus afiliator sama dengan 1 generasi. Artinya apa? Teman-teman punya hak untuk mereferensikan. Ketika teman-teman mereferensikan dan ada yang membeli, maka teman-teman akan dapatkan namanya kompensasi ataupun komisi. Nah, kalau untuk silver itu 3 generasi, lebih dalam lagi. Artinya siapapun yang teman-teman referensikan dan mereka mereferensikan lagi, maka teman-teman tetap dapat haknya. Kalau di bronze, anggap saya mereferensikan Badea. Badea ternyata mereferensikan lagi ke orang lain nih, karena Badea tentu ingin dapat cuan juga dong dari bisnis ini. Dia mereferensikan lagi ke orang lain. Karena saya bronze, saya hanya dapat dari Badea, polisan Badea. Tapi yang di bawah Badea saya nggak akan dapat. Dan itu akan berlaku apa ya? Akan hilang selamanya lah bisa dibilang ya.
sampai teman-teman upgrade menjadi silver. Dan ketika upgrade menjadi silver juga, itu teman-teman akan mendapatkan komisi dari yang di jaringan teman-teman itu dari new business ataupun polis baru. Jadi untuk yang polis lama itu sudah hangus ya. Jadi pastikan teman-teman sebelum menjalankan bisnis ini, pastikan teman-teman menjadi silver dulu nih. Agar apa? Agar tidak hangus. Ya. Oke, lalu gold. Gold ini 2 juta per tahun dan dapatnya sampai dengan 5 generasi. Kalau platinum sampai dengan 10 generasi. Nah, saya tadi dapat info gitu kan. Di bulan ini Mbak Dea ya, kita ada promo yang sangat luar biasa. Yaitu adalah untuk gold itu tidak perlu 2 juta per tahun, teman-teman. Tidak perlu 2 juta per tahun. Gitu. Berapa? Teman-teman hanya perlu membayarkan 200.000 rupiah selama 3 bulan. Jadi bayarnya per 3 bulan. 200.000 maka teman-teman akan langsung menjadi gold. Gitu. Luar biasa banget ya. Jadi tidak perlu 2 juta per tahun, teman-teman hanya perlu 200.000 dibayarkan selama 3 bulan langsung. Jadi nanti ada opsinya ya 3 bulan. Itu teman-teman akan langsung menjadi gold. Luar biasa ya. Jadi dari gold untuk menjadi platinum hanya tinggal mereferensikan 10 orang yang menjadi silver. Oke, atau teman-teman beli polis yang lebih mahal lagi lah, yang lebih tinggi lagi manfaatnya, maka 10 juta per tahun, maka teman-teman langsung jadi platinum. Seperti itu. Untuk platinum priority nanti akan saya jelaskan lagi. Oke, bonusnya ada seperti ini. Untuk level 1 atau generasi 1 itu adalah senilai 20%. Gede banget loh, 1/5. Artinya jika teman-teman berhasil mereferensikan setahun ya, misalnya ada yang membeli tadi setahun berapa? 5 juta misalnya. Teman-teman langsung dapat 20% nih, yaitu adalah 1 juta rupiah. Oke. Lalu teman yang teman-teman referensikan, mereka mereferensikan lagi, dapat 10% ya. Lalu dapat 5%, 5%, dan sampai ke generasi ke-10. Seperti itu. Jika teman-teman masih silver, maka hanya sampai ke generasi ke-3. Jika teman-teman gold, mumpung ada promo nih, hanya 200.000 rupiah loh, yang dibayarkan selama 3 bulan ya. Dibayarkan per 3 bulan. Itu teman-teman langsung jadi gold, maka langsung bisa mendapatkan hak sampai dengan 5 generasi. Oke, platinum sampai dengan 10 generasi, oke. Gitu. Ini manfaatkan banget nih 200.000 sebulan. 200.000 bayarkan per 3 bulan. Jadi kalau 200.000 ya per bulan, bagaimana tuh Mbak Dea? Bisa gak tuh ya? Tapi yang pastikan untuk saat ini infonya adalah 200.000 dibayarkan per 3 bulan. Murah ya, 100.000 ya. Ngopi aja mungkin sebulan lebih daripada itu. Mau kopi apapun gitu. Nah, ini saya ingin breakdown sedikit ya. Ini saya hanya membahas tadi karena ada promo gold, maka saya akan bahas promo gold ya, bonus dari gold ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan 5 generasi gitu. Nah, di 5 generasi pun itu total bonusnya kalau kita breakdown itu sangat-sangat besar ya, yaitu 7 miliar rupiah. Itu bagaimana cara breakdownnya adalah anggap kita di generasi pertama karena kita nge-share, tentu teman-teman ini di sini punya Facebook, punya Instagram, punya TikTok mungkin ya, ataupun ada yang menjadi afiliator TikTok, afiliator Shopee atau apapun itu. Ketika mereka mereferensikan, masa sih tidak dapat 10 orang? Ya, ketika 10 orang mendapatkan menjadi afiliator dan membayar senilai 2 juta rupiah, tadi gold 2 juta rupiah ya, yang normalnya kalau sekarang 200.000 nih, 2 juta rupiah. Saya pakai ilustrasinya yang 2 juta rupiah, maka teman-teman akan langsung dapat bonusnya 4 juta rupiah. Untuk generasi kedua, anggap 10 orang itu menjalankan hal yang sama lagi. Oke, 10 orang itu mendapatkan 10 orang lagi, maka akan menjadi status afiliator yang ada di bawah teman-teman, dan dikali 2 juta rupiah, artinya 200 juta rupiah, dikali 10%, maka bonus teman-teman sudah mendapatkan 20 juta. Di generasi ketiga akan ada 1.000 afiliator dengan konsep yang sama, akan mendapatkan 100 juta, dengan total sampai dengan generasi kelima, itu adalah 7 miliar. Dan ini saya hanya berbicara sampai generasi kelima. Oke, saya belum bicara mengenai 10 generasi. Padahal sistem kita ini sampai dengan 10 generasi. Oke, generasi kelima saja bonusnya sudah 7 miliar. Nah, ini teman-teman bisa dapatkan kapan nih? Ya, selagi teman-teman bergerak, ya pasti tidak akan lama lagi, mungkin insya Allah akan dapat. Seperti itu. Yang penting terus bergerak, terus bangun jaringannya, karena kita tidak tahu nih namanya afiliator bergeraknya secepat apa. Seperti itu. Next, ada promo Platinum Priority. Tadi ada promo Gold ya. Lalu ada lagi promo Platinum Priority. Platinum Priority itu apa nih? Bagi mereka yang sudah mendapatkan hasil, tadinya kalau kita lihat di sini ya, itu kan minimal itu adalah 50 juta sebulan nih. Jadi bagi mereka yang mendapatkan 50 juta sebulan, di bulan ini misalnya. Misalnya di bulan ini saya dapatkan 50 juta rupiah. Maka saya akan dapatkan 1 tiket pool. Oke? Dan itu berlaku kelipatan. Kalau saya bonus saya 100 juta di bulan ini, maka saya akan dapatkan 2 tiket pool. 2 tiket pool itu untuk apa nih? Untuk kita bagikan ada yang namanya pool bonus, pool sharing.
sebesar 5% dari total omset itu akan dibagi menjadi pool sharing yang akan menjadi dibagi menjadi berapa banyak orang yang akan mendapatkan itu, berapa banyak tiketnya sih, berapa banyak poin yang didapatkan. Contoh saya tadi 100 juta, maka saya berhak mendapatkan 2 posisi ataupun dua tiket ya, seperti itu. Nanti akan saya breakdown lagi. Nah, ini promonya bukan 50 juta nih, hanya 20 juta saja. Sampai tahun ini ya, sampai akhir tahun ini, masih lama nih, sampai dengan 31 Desember 2024 gitu. Nah, perhitungannya bagaimana nih? Nah, simulasi kondisi dan simulasi perhitungannya ya. Kondisinya adalah pada periode 1 bulan kalender, program RDD sebagian memiliki total premi terbayar senilai 20 miliar. Artinya total omset RDD yang 10 generasi ini nilainya adalah 20 miliar nih misalnya. Oke? Lalu pada periode 1 bulan kalender terdapat 50 slot priority. Lalu kita ke kanan ya, perhitungan nilai 1 poin priority adalah 20 miliar dikali 5%, karena kan 5% full sharing ya. Maka akan ada 1 miliar yang untuk dibagikan kepada mereka yang punya tiket itu, yang punya poin itu. Nah, poolnya 1 miliar yang akan dibagikan itu 1 miliar dibagi 50 poin, karena ada 50 orang di bulan itu yang mencapai, ataupun bisa jadi 50 orang itu hanya dikuasai oleh misalnya 30 orang gitu misalnya, atau bagaimana. Tapi akan dibagi per poinnya, per tiketnya itu senilai 20 juta rupiah. Artinya, jika Bapak Ziap memiliki bonus sebesar 115 juta pada 1 bulan kalender tersebut, maka Bapak Ziap memiliki 5 poin priority. Sorry, ini salah nih kanannya ya, harusnya 5 poin. Bapak Siap mendapatkan 5 poin priority dikali 20 juta. Artinya di bulan tersebut, bonus Bapak Siap kan tadi 115 juta ya. Karena Bapak Siap memiliki 5 poin, karena promo nih teman-teman, harusnya dapatnya hanya 2 poin. Tapi karena promo, dapatnya jadi 5 poin. Jadi 5 poin dikali 20 juta. Jadi bonusnya adalah 100 juta rupiah. Tambahannya di luar bonus yang sudah didapatkan. Sangat-sangat luar biasa ya. Sangat besar seperti itu. Nah, artinya dengan 7 miliar yang tadi ini ya, 7 miliar ini, bonus ini, kira-kira bisa gak sih kita menutupi yang namanya kalau kita ada hutang, kalau kita ada impian, kira-kira bisa tercapai gak sih dengan 7 miliar? Saya rasa dengan kebutuhan orang normal ya, kebutuhan orang yang tadi saya sebutkan 2-4 miliar kebutuhannya, insya Allah akan terpenuhi dengan menjalankan RDD ini. Hanya dengan 5 generasi saja bonusnya 7 miliar. Kita belum bicara mengenai 10 generasi. Padahal sudah banyak di sini yang sudah mendapatkan bonus sampai dengan 10 generasi. Betul ya? Nah, di sini insya Allah 3 masalah hutang, itu 3 masalah hidup itu sudah terpenuhi. Yaitu pertama apa? Masalah hutang, masalah impian sudah terpenuhi dengan yang namanya RDD program. Nah, masalah warisan sudah terpenuhi oleh produknya itu sendiri, yaitu produk asuransi, yaitu adalah ZLF dan ZLP. Artinya semua program ini itu bisa membantu teman-teman menyelesaikan 3 masalah utama ini. Clear hutang, impian teman-teman ingin beli mobil baru, rumah baru, gitu, rumah mewah atau apapun itu bisa tercapai melalui program RDD. Lalu untuk warisannya, pastikan warisannya teman-teman dapatkan yang maksimal deh. Kalau bisa 3 miliar, 3 miliar deh. Kapan lagi? Kapan lagi kita hanya bayar berapa akan dapat 3 miliar gitu. Oke. Nah, di sini eh, saya akan buka sedikit ya mengenai websitenya. Sorry, saya buka sedikit mengenai websitenya. Semudah itu kok mendaftar di Zurich ya, di Bareng Zurich. Nah, ini website kita teman-teman. Gitu. Teman-teman bisa login di kanan sini. Jika teman-teman sudah daftar, teman-teman bisa login. Tapi yang ingin saya perlihatkan di sini adalah betapa mudahnya kita melihat apa namanya simulasi dari produk kita. Kita anggap kita membeli Jaga Live apa nih, plus apa Flexi plus ya. Nah, teman-teman di sini tinggal mengisi datanya di bawah sini. Contoh saya adalah pria. Saya lahir pada tahun 92, umur saya saat ini 92. Lalu tanggal 28 Maret ya. Dicatat nih teman-teman ulang tahun saya. Jadi kalau ulang tahun kita bisa makan-makan bareng ya. Oke, nah di sini kita bisa setting nih, kita mau uang warisannya berapa besarnya. Anggap saya pengen 3 miliar. Karena saya bisa 3 miliar, sayang banget gitu kalau nggak diambil. Saya hanya butuh bayar premi 3,522 juta per bulan. Artinya apa? Total yang saya bayarkan adalah 464
juta. Sorry, 422 juta yang saya bayarkan. Oke, cara ngitungnya bagaimana? Tentu dengan kita hitung per tahun deh ya, tahunan, kita bayar tahunan misalnya, hitung premi. Saya hanya bayar 42 juta per tahun. Oke, berarti selama 10 tahun saya hanya bayar 422 juta. Ini ya, 422 juta rupiah. Tapi ketika saya kena terjadi apa-apa, saya dapat 3 miliar. Apa enggak cuan tuh kan ibaratnya? Apa enggak aman gitu? Itu ibaratnya mengubah 42 juta menjadi 3 miliar. Wah, itu keren banget sih. Ini kurang lebih ya. Nah, bagaimana jika saya ingin lebih rendahnya deh, saya ingin 1 miliar aja. Boleh nih. Teman-teman hanya perlu keluar 140 juta. Jika terjadi apa-apa, teman-teman akan di-cover sebesar 1 miliar. Gitu. Nah, ini website ini sudah bisa menghitung sendiri dan sangat-sangat cepat, sangat canggih. Teman-teman bisa coba sendiri ya. Tapi tentunya ketika ingin mendaftar, pastikan teman-teman mendaftar jangan langsung dari websitenya. Pastikan meminta link referral kepada yang mengundang Anda untuk apa? Karena program 10 generasi ini adalah program eksklusif yang hanya ditujukan untuk tim kita nih, tim One Team, tim Star Blazer. Di luar itu tidak akan dapat program ini. Tentunya ketika teman-teman masuk melalui langsung dari websitenya, itu teman-teman tidak akan mendapatkan program ini seperti itu. Nah, untuk fleksinya bagaimana nih? Segala fleksi. Segala fleksi tadi ya saya katakan bahwa produk ini lebih murah dan cocok untuk mereka yang sudah berumur lah ya ibaratnya. Seperti itu. Nah, anggap pria-pria umurnya sama ya, 62, umur saya tahun 92, 28, saya bayaran tahunan. Saya pengen uang pertanggungan 3 miliar. Saya hanya butuh keluar 7,1 juta per tahun, tapi dia tidak ada pengembalian dana. Artinya ketika sudah 15 tahun, ya sudah kita akan bayarkan terus setiap tahun gitu. Tapi enaknya adalah di tahun kedua dia akan ada diskon. Jadi tahun pertama 7,1 juta, di tahun kedua kita hanya bayar 5,1 juta per tahun. Seperti itu. Sangat-sangat murah ya. Gitu. Nah, inilah Jaga Flex. Ini perbedaan dari dua produk tersebut. Dan menurut saya website ini sudah sangat-sangat mewakili bagaimana kita untuk apa ya? Untuk eh, menjawab masalah-masalah yang ada di kehidupan gitu. Masalah hutang gitu ya, masalah warisan impian gitu kan. Masalah warisan sudah tercover, warisannya 3 miliar, bonusnya 7 miliar. Ibaratnya sudah punya di kantongnya 10 miliar nih gitu ibaratnya. Jadi alhamdulillah insya Allah dengan program ini jika teman-teman memaksimalkan yang namanya uang pertanggungannya, insya Allah keluarga teman-teman sudah aman gitu kan. Sekolah anak-anak sudah aman, semuanya sudah aman gitu. Jika terjadi apa-apa juga aman. Bahkan saya pun jual program ZLP ini untuk program sekolah. Contohnya adalah anak saya saat ini yang paling kecil umurnya 2 tahun lah, sudah mau 2 tahun. Artinya ketika saya membeli ZLP ini, saya mengambil premi yang paling besar, gitu kan. Itu ibarat saya menabung. Kenapa? Jika saya kenapa-napa, anak saya yang paling kecil pun akan sekolah. Jika tidak terjadi apa-apa, nanti saya sudah nabung 400 juta. Masa sih 400 juta nggak bisa buat uang sekolah gitu. Artinya sudah aman. Artinya 15 tahun lagi ketika anak saya umur 17 tahun, anak saya berarti sudah mau kuliah ya, SMA kelas 3. Ibaratnya sudah ada uang kuliahnya disiapkan. Kalau misalnya saya tidak terjadi apa-apa, akan dikembalikan uangnya plus 10%. Kalau terjadi apa-apa, keluarlah 3 miliar. Gitu kan enak banget ya. Asuransi tanpa rugi. Kita sebutnya asuransi tanpa rugi, asuransi enak lah seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, programnya sendiri juga insya Allah akan disiapkan semua support sistemnya. Zoom ini juga akan kita lakukan seminggu sekali ya. Kita akan rutinkan semuanya gitu. Bahkan kalau mau mungkin nanti akan kita siapkan bahan-bahannya. Saya pun sudah menyiapkan yang namanya 60 konten setiap bulan. Itu sudah saya siapkan. Memang nantinya akan saya share mungkin ke teman-teman ya. Jika teman-teman membutuhkan konten, akan saya bantu kontennya. Silakan pakai konten saya, tapi link referral harus pakai link referral teman-teman ya gitu, jangan sampai masuknya ke saya nanti gitu. Saya sih terima kasih gitu kan. Tadi kan teman-teman itu kan jatah teman-teman seperti itu. Nanti akan saya share ke grup leader ya nanti konten-konten saya mungkin akan dimulai pertengahan Agustus akan saya share kurang lebih 60 konten lah sebulan, 2 konten per hari seperti itu. Itu insya Allah akan saya lakukan, sudah siap semua programnya. Sehingga ya Agustus kita udah siap lah, gas terus pokoknya, gas terus kayak kita maksimalkan kesempatan ini, kita maksimalkan program ini sehingga ini insya Allah bisa merubah hidup kita, bisa merubah
eh, keamanan kita menjadi lebih aman lagi gitu ya, sehingga nantinya anak cucu kita juga bisa menikmati semuanya ini. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin kurang lebih seperti itu Mbak Dea dari saya. Kurang lebih mohon maaf teman-teman. Jika ada pertanyaan, monggo mungkin selanjutnya sesi pertanyaan ya, maka akan saya kembalikan ke Mbak Dea. Oke. Wah, in sangat jelas banget nih Mas Dana untuk Hmm. penjelasannya dan bikin jadi lebih melek nih. Oh, ternyata banyak banget ya kebutuhan di kehidupan ini gitu dan ada level-levelnya gitu. Mungkin tadi juga jadi buat bahan edukasi juga nih untuk teman-teman semuanya mungkin yang belum paham terkait mungkin itu kayak konsep dasar kebutuhan hidup manusia gitu ya yang ada 5 level itu. Nah, untuk Bapak dan Ibu semuanya, benar tadi kata Mas Dana, untuk saat ini kita lagi ada promo nih, mungkin tadi juga udah dijelasin, dan untuk promo yang 200.000 per 3 bulan itu hanya berlaku sampai di akhir Juli ini nih. Jadi nanti di awal Agustus tuh persyaratannya akan beda lagi nih. Jadi boleh banget nih Bapak dan Ibu yang mungkin lagi mau ngepromosiin link referralnya atau mungkin Bapak dan Ibu yang belum beli polis, boleh banget pergunain promo itu karena kapan lagi kan cuman 200.000 per 3 bulan gitu ya bisa naik jadi gold gitu. Belum tentu promonya tuh ada lagi di bulan-bulan selanjutnya gitu dan kayaknya emang gak bakalan ada lagi sih ya. Jadi kita kasih aja nih di bulan Juli sebelum masuk ke bulan Agustus kayak gitu. Mungkin tadi juga Mas Dana sempat nanya kalau misalnya 200 ribunya per bulan gimana nih? Untuk promo yang ini masih belum bisa nih Mas. Jadi minimal bayarnya per triwulan gitu. Jadi daripada bayar tiap bulan gitu ya, nanti jadi takutnya kelupaan atau miss gitu ya, udah terlalu banyak tagihan yang harus dibayar setiap bulan, jadi kita kasih minimalnya 3 bulan deh. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau bayar tahunan atau per semester gitu ya, 6 bulan itu boleh banget juga. Malah itu akan mempermudah Bapak dan Ibu ketika setiap bulannya tuh nggak perlu bayar-bayar lagi kayak gitu. Dan harganya juga sebenarnya jadi lebih murah Mas Dana untuk premi Betul. bulanan per 3 bulan dan per 6 bulan dan tahunan tuh kita punya perhitungan yang berbeda-beda di asuransi. Jadi untuk yang tahunan tuh pasti lebih kecil kalau misalnya kita bagi jadi 12 pun itu akan beda kayak gitu karena ada perhitungannya sendiri nih. Oke, tadi sempat ada satu pertanyaan di kolom chat nih Mas Dana mungkin boleh dijawab dari Pak Roy. Halo Pak Roy, apa kabar Pak? Jadi ada pertanyaannya, saya nulis pertanyaannya mumpung saya ingat, saya misalnya posisinya silver, ngajak 10 orang silver, maka saya akan jadi statusnya platinum. Nah, apa peringkat platinum saya bisa downgrade apabila bila mana bulan depan mereka sebagian tidak bayar bulanan. Misalnya 6 orang yang bayar polis bulan depan, tapi 4 orangnya tidak terus. Mungkin boleh dijawab nih, Mas Dana? Oke, terima kasih banyak Pak Roy pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan baru nih, saya baru nemu pertanyaan ini. Sejujurnya. Oke, jadi saya bantu jawab ya, Pak Roy. Jadi eh, level ataupun ranking yang ada di Barang Juri ini itu adalah permanen. Jadi teman-teman tidak bisa turun. Jadi misalnya, oke, teman-teman sudah platinum, nanti teman-teman sudah mereferensikan 10 orang ya ibaratnya. Tapi ternyata sebagian besar tidak membayar lagi di bulan kedua nih, teman-teman. Pak Roy tetap peringkatnya platinum. Tetapi memang yang akan berpengaruh itu kan ke bonusnya ya. Bonusnya kan akan berkurang jauh seperti itu. Jadi kalau untuk peringkat tidak akan turun, tapi untuk bonus akan turun. Seperti itu aja. Itu akan mempengaruhi nih ya, Mas Dana, untuk bonus-bonus dari level 1 sampai 10-nya gitu ya, kalau di Iya, plat. betul. Betul. Ya, jadi buat apa nge-tracking terus nih Pak, mungkin boleh juga nih diingetin setiap bulannya gitu. Kalau misalnya pengen bonusnya tetap ngalir aja nih setiap bulannya kayak gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu Pak Roy penjelasannya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Arif. Tidak ada pemeriksaan medis, tapi tetap ada pertanyaan medis kah? Yes. Ya, Kalau tidak salah di halaman kedua pembuatan polis ya ada pernyataan medis ya. ya. Jadi Dari bagian setelah simulasi simulasi, premi betul. di step keduanya kita kasih ada pernyataan medis Pak. Medis. Jadi untuk pernyataan itu ngedeklarasiin kalau misalnya calon nasabah tuh dalam keadaan sehat sehat walafiat kayak gitu. Karena memang konsep dasarnya asuransi jiwa atau asuransi kesehatan tuh memang harus dimiliki pada saat nasabahnya masih sehat nih Pak. Jadi mumpung sekarang nih Bapak dan Ibu alhamdulillah masih sehat gitu ya. Jadi boleh banget dimilikin polis asuransinya karena
banyak banget orang-orang yang misalnya sudah punya penyakit gitu ya, misalnya di bulan ini ternyata dia mengidap ada sakit ini deh, asam lambung gitu ya, mungkin yang sekarang lagi banyak kejadian gitu. Ternyata di bulan depan dia mau beli kan otomatis sudah nggak bisa nih karena udah ada existing condition-nya kayak gitu. Jadi memang konsep dasar asuransi itu harus dimiliki pada saat sehat nih Bapak dan Ibu. Jadi alhamdulillah kalau masih sehat boleh banget dibeli asuransinya. Oke, ada grup Telegramnya Pak. Untuk saat ini grup yang dari Zurich masih melalui grup WhatsApp nih Bapak atau Ibu Herlinda Haidir. Oke, ada lagi pertanyaan kedua nih Mas Dana dari Pak Roy. Pertanyaan kedua, misalnya orang masih peringkat bronze, free, apa dia bisa ikut orang lain atau pindah ke referral lain sebelum jadi silver? Ini silver. Oke, Pak Roy, thank you pertanyaannya. Em, Jawabannya adalah tidak bisa. Gitu. Jadi untuk mereka yang sudah mendaftarkan, misalnya saya sudah daftar di bawah Pak Roy, dan ketika saya mau pindah ke tempat lain itu sudah tidak bisa, Pak. Jadi pastikan bahwa apa ya, Bapak telah memilih referan tepat lah, seperti itu. Gitu. Jadi memang karena kita juga menghargai orang yang memberikan informasi, karena informasi adalah sebuah senjata yang sangat luar biasa ya. Jadi Bapak kan tahu informasi ini kan dari orang yang menjadi referral Bapak pertama. Jadi kita harapkan untuk Bapak untuk tetap bersama referral Bapak yang itu, gitu. Jadi jawaban adalah mungkin tidak bisa ya, tidak bisa untuk pindah referral karena secara etis pun mungkin tidak etis ya Pak ya. Kasihan juga orang yang sudah mengajak sudah susah-susah ternyata dia pindah ke tempat lain gitu. Jadi gitu. Jadi sudah tidak bisa dan bahkan eh nanti mungkin saya boleh ya Mbak Dea ya, saya bicara sedikit ke sana ke arah agensi. Jadi teman-teman misalnya ingin ke level selanjutnya, misalnya pengen ke agensi atau apapun itu, misalnya mau bergulat lebih dalam lagi di dunia asuransi, maka pohon yang ada di RDD ini adalah menjadi patokannya seperti itu. Jadi menurut saya, makanya sekarang perbanyak orang-orang yang daftar di bawah kita. Kita nggak tahu nih mereka kapan jalan, apakah mereka jalan apa tidak. Tapi ketika mereka jalan dan mereka berprestasi dan mereka ingin ke level selanjutnya, maka akan langsung di bawah Bapak Ibu semua seperti itu. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah bisa beli buat anak di bawah Oke. 18 tahun? Kalau untuk bawah 18 tahun, kalau tidak salah tidak bisa ya Mbak Dea ya. Jadi minimal itu ada 18 tahun. Nggak bisa. Mm-mm. Minimal ada 18 Jadi tahun kalau atau telah ulang tahun. kalau misalnya untuk beli polisnya nggak bisa, tapi kalau untuk ahli warisnya bisa. Oke, kalau warisnya bisa ya. Ahli warisnya tuh dari 0 bulan, 1 0 bulan bulan bisa ya ya. kalau nggak salah. Oh ya, untuk ahli warisnya pas ke itu ya, pas pembelian polis itu ya. Mm. Gitu. Oke, kemudian dari Pak Anggono, untuk premi bulanan lebih baik dengan sistem auto debit aja supaya tiap bulan pasti kalau bayar transfer tiap bulan bisa kelupaan. Kalau ada yang lupa bayar income bisa turun. Bener banget nih. Jadi memang untuk pembayaran bulanan atau tahunan mungkin ya, Bapak dan Ibu emang lebih baik pakai auto debit aja karena kalau misalnya kita pakai virtual account atau kris gitu ya, bisa aja kadang lupa lah bayarnya. Jadi nanti selain income-nya bisa turun, kalau misalnya sudah lewat dari 60 hari itu nanti polisnya bisa lapse Bapak dan Ibu. Jadi harus diurus lagi kalau misalnya pengen ada pemulihan polis kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan dari Parian. Halo Parian, terima kasih. Kalau ada nasabah tanya produk Zuri, hubunginya kemana? Apa kita sebagai affiliate harus paham produk knowledge dan jadi agen juga daftar AAJI atau AASI? Boleh dijawab Mas Dana. Oke, jadi karena konsep kita ini kan konsep afiliasi ya. Jadi insya Allah harusnya di websitenya sendiri memang sudah memuat semua informasi yang ada dan kita pun sudah mendapatkan apa bahasanya beda ya. Lisensi apa standar dari Kominfo ya. Bahwa website kita ini sudah bisa apa ya, sudah bisa menjual dirinya sendiri lah ibaratnya. Semua Kita informasi udah sudah dapat tersedia. approve juga dari Approval. Kominfo dan OJK Betul. sih sebenarnya untuk melakukan penjualan produk secara digital. Digital seperti itu. Tapi memang secara di lapangan ya,
pasti akan membutuhkan yang namanya product knowledge. Makanya kita diperlukan untuk paham dulu nih. Kan produk kan juga simpel Pak, hanya ada dua, ZLF dan ZLP. Dan tadi sudah saya breakdown ya apa aja perbedaannya. Sehingga mungkin Bapak Ibu bicara itu aja, itu mungkin mereka sudah paham lah ya secara ini ya, secara basicnya seperti itu. Tapi memang untuk lebih dalam lagi memang perlu dipelajarin gitu. Sehingga apa? Sehingga mungkin akan ada pertanyaan orang mengenai produk sehingga Bapak eh, sudah bisa paham lah mengenai produknya. Seperti itu. Dan untuk daftar jadi agent perlu apa tidak? Tidak perlu karena kita sifatnya afiliasi gitu. Kita sifatnya hanya merekomendasikan, hanya mereferensikan website dari barang.juri.co.id gitu. Jadi kita tidak perlu AJI dan AASI dan semua agen asuransi yang berada di luar Zuri gitu kan di perusahaan lain itu mereka juga bisa mengerjakan ini tanpa harus keluar dari AJI-nya seperti itu. Jadi ini adalah program yang eh, untuk sejuta umat lah ya, gampang masuknya seperti itu. Seperti itu mungkin Mbak Dia. Masyarakat umum juga kayak. Yes. Oke, jadi mungkin kalau tadi untuk nanya produk-produknya kalau lebih detail kemana nih? Kalau misalnya mungkin afiliatornya belum paham 100% tentang produk knowledge-nya itu boleh banget ditanyakan ke kontak centernya Bareng Zurih nih Pak yang ada di website. Nanti ada tim dari Bareng Zurih yang akan ngejelasin detail terkait dengan produknya. Kayak gitu. Nah, kemudian juga sebenarnya informasi tentang produk, bahkan untuk dokumen reply-nya atau ringkasan informasi produk dan layanannya juga Bapak dan Ibu bisa download di website gitu. Jadi itu udah dokumen paling detailnya gitu ya dari produk, dari mulai manfaatnya apa, kemudian juga untuk Bapak dan Ibu tahu ringkasan polisnya juga itu bisa dibaca juga sebelum Bapak dan Ibu melakukan pembayaran, jadi bisa dipelajarin dulu nih sebelum akhirnya polisnya tuh dibayarkan kayak gitu. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan dari Pak Arief, berarti untuk daftar dan dapatkan bonus yang ada penyakit nggak bisa ikut program ini ya? Eh, Oke, Mas Dana apa mau jawab? Boleh. Oke. Pak Arief, thank you pertanyaannya. Jadi untuk mereka yang sudah punya penyakit ya, itu mereka tetap bisa menjalankan program ini. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan afiliasinya. Jadi kita kan lihat ya di salah satu syarat untuk menaik menjadi gold ataupun platinum itu adalah untuk mereferensikan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa beli polis gitu kan atau karena umur, karena sakit atau apapun itu bisa daftar menjadi bronze dulu, daftar menjadi afiliator, lalu tinggal share, tinggal kembangkan jaringannya. Ketika sudah mencapai level tertentu, anggap sudah mendapatkan 3 silver, maka dia akan langsung jadi gold. Seperti itu, dia akan menjadi gold. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya keterbatasan seperti itu, tetap bisa menjalankan dan tetap akan menjadi gold dan kalau sudah mendapatkan 10 silver juga akan menjadi platinum seperti itu. Jadi tetap bisa. Seperti Iya, itu. jadi caranya dengan nge-share dulu nih sampai Bapak dan Ibu misalnya eh punya istilahnya downliner yang misalnya 3 gitu ya, 3 yang udah beli aja itu nanti otomatis levelnya langsung ke gold. Jadi ketika ada new business lagi, misalnya polis yang keempat itu otomatis polis keempatnya akan dapetin bonus yang levelnya gold nih Bapak dan Ibu. Jadi jangan khawatir nih, misalnya juga ada Bapak yang dan Ibu yang masih punya semangat nih walaupun usianya udah 60 tahun gitu ya biasanya eh, karena punya banyak relasi, kemudian juga bingung mau ngapain, itu boleh banget juga tetap ikutan program affiliate ini dengan cara itu, dengan cara nge-share link referralnya untuk bisa naik ke level silver atau gold gitu, biar bisa dapetin bonus. Oke, kemudian eh, apakah satu apakah satu orang bisa memiliki ZLP dan ZLF? Untuk saat ini masih belum bisa ya, Pak. Jadi satu orang itu satu polis kayak gitu. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Bapak atau Ibu Nasoka, pada saat isian data polis si nasabah mengisi sehat, karena yang bersangkutan juga tidak mengalami sakit tertentu dan tidak pernah cek medis. Setelah berjalannya waktu, ternyata yang bersangkutan meninggal dunia karena penyakit tertentu yang sudah diderita bahkan sejak sebelum punya polis. Apakah klaim bisa berlaku? Oke, kalau misalnya perihal perihal terkait klaim ya, Bapak atau Ibu gitu ya, untuk klaim asuransi jiwa di Zuri itu bisa mengcover segala bentuk apa namanya, segala bentuk eh, akibat gitu ya, bisa karena sakit atau kecelakaan gitu. Tapi kalau misalnya memang nasabahnya tidak pernah ngecek medis kayak gitu ya, itu
atau sudah diderita bahkan sebelum punya polis, selama dokumen medisnya bisa disertakan gitu ya, itu nanti akan jadi analisisnya dari tim klaim kita sih. Tapi kalau misalnya untuk kondisi meninggal dunia karena apa, itu bisa aja karena sakit atau karena kecelakaan kayak gitu. Jadi misalnya juga saat ini kita masih sehat, kemudian misalnya 5 tahun ke depan kita sakit nih, itu Bapak dan Ibu jangan stop untuk bayar polisnya, tetap aja dibayarin karena kan kondisi penyakitnya tuh datangnya setelah dia beli polis ya, maksudnya yang terdeteksi dari rumah sakitnya pun setelah dia beli polis itu nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu, nanti kalau misalnya pengen tahu detailnya bisa tanyakan ke kontak senternya Bareng Zuri atau ke Zuri Customer Care gitu untuk detail perihal klaimnya. Kayak gitu. Wah, sepertinya makin banyak nih pertanyaannya, semakin Luar malam biasa sebenarnya nih, makin semangat luar nih biasa. ya. Antusiasnya. Beberapa ini mungkin informasi ya untuk workshopnya. Mungkin sesi Q&A-nya kita tutup di jam 8.15 ya, Mas Dana. Oke, siap-siap, boleh. Oke, ini kita jawabin dulu. Wah, sepertinya Pak Roy semangat banget nih dari tadi kayaknya banyak ya pertanyaannya. Oke, Pak Roy, apa link referral yang belum jadi silver akan nyantol terus di link kita atau ada batas waktu misalnya sebulan akan hilang dari list kita? Mungkin tadi juga udah dijelasin sama Mas Dana sih, untuk sistem affiliate ini sistemnya permanen ya, Mas Dana dan Pak Roy gitu. Jadi ketika kita sekali udah ngeklik link referral tersebut, kemudian misalnya level kita udah di platinum atau di silver gitu ya, itu nggak akan berubah Pak. Walaupun misalnya setahun atau 2 tahun atau mungkin 3 bulan kayak gitu. Jadi jangan khawatir nanti membernya akan berkurang atau levelnya tuh downgrade kayak gitu. Hmm. Kemudian, apakah orang yang sudah menjadi agen Zuri, AAJI, oh maksudnya berlisensi AAJI, bisa jadi referral kita bila mana dia belum tercantum di program ini? Tentunya bisa banget Pak, jadi semua orang bisa direkrut gitu sebagai referralnya kita gitu. Tapi mungkin untuk yang jadi agennya gimana nih Mas Dana? Karena kan dia pohonnya udah di agen gitu. Oke, apakah orang yang sudah menjadi agen Azuri atau Azuri, pada dasarnya sebenarnya kalau tidak salah ya, mereka yang sudah menjadi agen Zuri itu sudah punya pohon sendiri ya di LDD ya, mengikuti dengan pohon agensinya mereka gitu. Jadi jawabannya tidak bisa gitu, dan secara etis pun kita tidak bisa ibaratnya menarik agen yang sudah aktif di agensi lain masuk ke kita gitu. Walaupun RDD ya gitu, karena mereka sudah punya pohon sendiri biasanya. Jadi ketika kita daftar agent itu otomatis kita sudah punya titik RDD sebenarnya, sama seperti RDD, kita daftar RDD dulu baru jadi agent, maka titik jaringan yang ada di RDD itu akan menjadi patokan untuk jaringan yang ada di agensi juga. Jadi benar-benar menjadi satu kesatuan. Jadi diharapkan untuk menghindari kebingungan ya, lebih baik lebih baik dihindari untuk perekrutan sesama agent ya, tapi ya bisa lah pakai nama lain ya. Seperti itu. Bisa lah, bisa diakal-akalin lah seperti itu kalau kita bicara sebagai leader ya, seperti itu. Oh, ini tadi aku ada keliru jawab ya. Maksudnya kalau misalnya dia agennya di luar Zurich ya, Bapak dan Ibu. Kalau agen di luar Zurich boleh banget direkrut jadi referral kita. Mm. Kalau yang di dalam mereka udah punya titik sendiri Mereka soalnya. udah punya link affiliate sendiri sih dengan kode yang berbeda juga. Ya. Kalau misalnya untuk agent di luar Zurich, boleh banget Bapak dan Ibu. Malah market-market atau nasabah-nasabah yang di produk yang di perusahaan lain tuh bisa dijadiin apa namanya? Dijadiin target lagi nih, karena banyak juga nih di program affiliate bareng Zurich juga agen-agen dari perusahaan lain kayak gitu. Jadi triknya tuh mereka nasabah-nasabah mereka yang udah punya produk, mereka tawarin lagi nih produk-produknya ZLF atau ZLP yang punya premi yang memang murah gitu ya dibandingkan dengan produk-produk yang lain yang ada di pasaran kayak gitu. Kemudian, apakah promo gold-nya berakhir di bulan Juli? Apakah diperpanjang Agustus misalnya? Untuk promo yang 200.000 per 3 bulan, benar Pak, berakhirnya di bulan Juli. Kalau Dirayu aja Pak, biar diperpanjang. Ayo ayo mau dia pas banget Pak, diperpanjang masih ada waktu minggu kurang lagi lebih ya. 6 hari lah ya untuk ngejar Iya, 6 target hari. gold ini. Murah lah Pak, 200.000 per 3 bulan. Jatuhnya cuma keluarin 100.000. Di kopi 2 aja udah 100.000 Pak. Iya,
Jadi boleh nih Pak, dikejar targetnya nih sampai tanggal 31 Juli untuk yang promo Gold 200.000 per 3 bulan. Tapi kayaknya nggak akan kita kasih lagi sih ya. Karena kayaknya kurang menantang nih untuk teman-teman grup ini ya, kalau cuma 200.000 per 3 Iya, bulan. jangan 200.000 gitu. Kita semuanya di platinum semua nih langsung nih. 6 hari lagi. Kayak gitu. Oke, jadi untuk jadi member tidak wajib buka polis ya. Untuk Dari jadi Pak. member memang tidak wajib buka polis. Tetapi ketika eh, sebelum buka polis, sebelum kita jadi silver, ternyata ada perkembangan jaringan di bawah kita, itu misal contoh ya, saya bronze, saya mengundang, saya mereferensikan Mbak Dea, gitu kan. Lalu Mbak Dea mereferensikan orang lain lagi, gitu. Dan saya masih bronze, maka saya tidak dapat bonus generasi kedua yang dari Mbak Dea. Saya nggak dapat. Dan walaupun ketika saya oke, saya nggak dapat nih bulan ini dari yang bawah, ternyata harusnya saya dapat, saya upgrade di apa jadi silver, saya tetap tidak akan dapat yang dari Mbak Dea bawahnya. Itu karena apa? Karena memang ketika polis itu terjadi, ketika kontrak itu sudah dibuat, itu saya masih bronze, berarti saya belum punya hak untuk mendapatkan itu. Jadi eh, kecuali beda ceritanya ketika Mbak Dea ada referensi orang baru lagi, dan ketika itu saya sudah jadi silver, maka saya baru dapat generasi keduanya. Tapi untuk yang sudah lewat itu saya tidak akan dapat, dan tidak akan dapat selama setahun ke depan juga, seperti itu. Jadi itu akan menjadi sebuah apa ya, kehilangan lah ya, kehilangan bonus lah ibaratnya, seperti itu. Jadi bukan berarti ketika eh, saya lihat generasi keduanya sudah jalan, saya baru upgrade, terus lalu protes nih, kok saya nggak dapat bonusnya gitu. Ternyata memang ketika upgrade itu telat, maka yang sudah terjadi dan sampai ke depan itu tidak akan dapat dari polis tersebut gitu. Kecuali kalau ada polis baru lagi ya, ada orang baru lagi daftar, orang baru lagi beli seperti itu baru didapat lagi seperti itu. Oke. Ya, benar banget. Jadi memang levelnya tuh memengaruhi besaran bonusnya banget nih Pak. Jadi sebisa mungkin sebelum kita nge-share link ke banyak orang, kita harus jaga dulu nih, kita harus jaga levelnya tuh minimal banget ada di silver gitu ya, biar nggak sia-sia gitu untuk bonusnya atau untuk referral yang udah beli pakai link kita. Kayak gitu. Oke, dari Pak Suwendi, apakah untuk pencairan bonus wajib punya KTP? Wajib ya, karena ada Wajib. upload KTP. Mm-mm, Punya benar. KTP. Jadi memang untuk program affiliate ini memang kita khususkan untuk orang-orang yang udah di atas 17 tahun ya Pak. Hmm. Jadi memang mereka harus sudah punya KTP atau identitas gitu karena akan berkaitan juga sama pajak gitu. Jadi nanti Zurich yang akan ngebayarin pajak dari penghasilannya jadi afiliator kayak gitu. Jadi nanti eh, kita yang laporin nih pajaknya kayak gitu. Kemudian ada lagi, wah kita nih kayak jawab cepat nih ya Mas, Nah, dari Mas Reza. Dari Pak menerima Reza, halo premi. Pak. Mas Dana kalau ambil premi di bawah 100.000 per bulan kan bronze dia, lalu dia sponsori 3 orang gold. Statusnya gimana, naik ke platinum atau tetap bronze? Dia akan naik ke platinum, Pak. Gitu, akan naik ke platinum karena syarat platinum adalah 3 gold kan, dan sekarang lagi ada promo nih, goldnya hanya 200.000. Jadi ini adalah salah satu kesempatan juga bagi mereka yang paham ya, ini adalah salah satu kesempatan bagaimana 6 hari kita bisa mencapai platinum, seperti itu. Mm-mm. Jadi manfaatkan promonya selama 6 hari ini, oke. Bahkan nggak harus gold sih Mas. Ini kan Pak Reza bilangnya, lalu dia sponsori 3 orang gold. Cukup silver aja Pak. Itu Nah, udah naik ke oh gold. nggak, maksudnya dia kan nanya platinum ya, karena ke Oh, platinum. Heeh. Kalau platinum oh kan iya ada ya, tiga sorry gold. sorry sorry. Gitu. Jadi kalau untuk itu, kalau Iya, sorry 3 gold, maka dia langsung skip silvernya, skip goldnya, langsung ke platinum, seperti itu. iya kayak gitu. Penyakit apa Kemudian saja yang di ini tadi cover udah jawab. semua. Hmm. Ada pertanyaan penyakit apa saja yang di cover. Oke Bu Andin, untuk produk asuransi jiwa dan produk asuransi jiwa itu kita nggak nge-cover untuk penyakit ya Bu. Jadi hanya untuk kematian nasabah gitu ya Bapak Bapak dan Ibu. Untuk kalau misalnya produk asuransi yang nge-cover penyakit atau rawat jalan kayak gitu itu ada di asuransi kesehatan gitu. Jadi jangan sampai keliru nih Bapak dan Ibu, untuk asuransi kesehatan dan asuransi jiwa itu ibaratnya manfaatnya tuh beda kayak gitu.
Oke, ada lagi masukan nih dari Pak Rian. Halo Pak, kalau bisa ada Zoom khusus produk saja untuk edukasi nasabah. Oke Pak, jangan khawatir. Ya, ini Zoom-nya akan rutin setiap minggu ya, Bapak dan Ibu semuanya. Dan setiap minggunya juga tema yang kita paparkan juga akan berbeda-beda nih Bapak dan Ibu. Ada yang misalnya pengenalan tentang programnya, kemudian kita ngebedah untuk produknya, kemudian juga kita bisa web tour, atau mungkin gimana caranya sih kita nge-marketingin produk-produk atau program affiliate bareng Zuri. Jadi boleh nih Bapak dan Ibu bergabung aja di grupnya, nanti setiap minggunya kita akan nge-share informasi-informasi terkait tema-tema workshop ini yang berbeda-beda kayak gitu. Mungkin juga nanti speakersnya bisa ganti nih, ada Bapak Ibu top leader yang lain gitu, selain Mas Dana, biar jadi Ya, insight-nya jadi semakin banyak ya. biar nggak bosen ya saya mulu. Apalagi saya, Mas. Dia lagi katanya kan nanti. Iya, mungkin kalau Bapak dan Ibu punya saran untuk speakers juga boleh banget nih. Misalnya, saya penasaran sama ceritanya Bapak ini yang udah jadi top leader, itu bisa banget nanti kita coba akomodir untuk izinnya gitu ya. Oke, dari Pak Roy. Lagi, apakah kalau saya bikin Zoom meeting private group saya bisa didampingi oleh Mbak Dea sebagai perwakilan Zuri, agar kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, bisa dibantu atau jawab. Atau minimal harus ada 100 orang peserta misalnya. Usul terakhir, jangan bikin Zoom cuma 1 jam, Mbak. Atau Mas Dana, minimal 2 jam lah, biar biar bisa tanya lebih longgar. Oke Pak, siap. Sebenarnya untuk Zoom meeting private group itu bisa banget ya Mas Dana, kita bantu provide juga. Benar Pak, biasanya kita di minimalnya di sekitar di 30 orang kita bisa coba akomodir gitu. 30 sampai 50 orang lah kita bisa akomodir untuk Zoom meeting private groupnya. Kayak gitu Pak. Usulnya Zoom-nya cuma 1 jam. Wah, kemarin ada yang bilang jangan lama-lama Pak, jadinya kita bikin 1 jam aja nih. Walaupun udah telat juga 20 menit, jadinya udah 90 menit Pak. Oke, dari Pak Arif lagi, artinya yang sudah ada penyakit nggak bisa ikut promo. Iya, Eh, tidak bisa beli polisnya ya. Tidak bisa beli polisnya Pak, tapi tetap bisa ikutan programnya lewat yang promo naik levelnya itu Pak, lewat 3 silver. Ah, Kemudian ada lagi, untuk posisi gold, apakah harus 3 silver dari generasi 1 atau bisa generasi 2 plus satu dari generasi 2? harus Untuk, direct, Pak. Harus untuk direct dia. promonya harus generasi satunya ya maksudnya. Harus generasi satu. Harus Jadi langsung. kita harus mensponsori minimal 3 silver gitu. Jadi harus langsung ya Pak. Gitu. Dari ada masukan juga nih dari Pak Wendy untuk Bapak dan Ibu. Teman-teman di sini saran saja kita jangan terlalu berpaku sama jumlah minimal untuk mencapai level tertentu, tapi kita membeli proteksi itu untuk diri kita sendiri. Jadi maksimal sebisa mungkin program ADD Affiliate ini untuk mendapatkan proteksi semaksimal mungkin, karena di ADD kita hanya bisa beli 1 polis per orang. Benar banget nih Bapak dan Ibu, jangan sampai kita mengedukasi relasi kita untuk bisa terproteksi, tapi diri kita sendiri nggak kita proteksi. Itu jadi kayak kurang gitu ya Bapak dan Ibu semuanya. Jadi jangan lupa untuk Bapak dan Ibu juga sesuai tadi penjelasan Mas Dana terkait dengan kebutuhan atau terkait dengan sebenarnya apa aja sih yang harus kita lewati gitu ya di tahap kedua atau ketiga gitu. Kalau nggak salah satunya adalah asuransi gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu mengedukasi teman-teman yang lain untuk bisa terproteksi gitu ya secara finansial atau secara keluarga atau kesehatan gitu, tapi Bapak dan Ibu sendiri belum punya proteksi kayak gitu. Oke, sepertinya sudah cukup nih Mas Dana, udah terjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Tadi sudah dibantu juga dijawab lewat kolom chat sama yang lain gitu ya. Oke, mungkin Bapak dan Ibu sebelumnya terima kasih banget bener nih. Hari ini, Hmm. malam ini antusiasnya sangat Keren besar banget, untuk keren banget. pertanyaannya. Happy banget Sangat saya banyak nih lihatnya. Bapak dan Ibu, happy banget kita walaupun tetap ngisi workshop gitu di malam-malam, ternyata Bapak dan Ibu yang sebagai apa namanya, sebagai pesertanya nggak kalah semangat nih. Jadi kita yang kerja malam-malam jadi nggak merasa sia-sia. Kayak gitu Bapak dan Ibu. Oke, sebelumnya mungkin aku mau ingetin dulu untuk Bapak dan Ibu jangan lupa untuk isi daftar hadirnya ya. Ini aku coba share lagi di kolom chat. Kemudian juga untuk Bapak dan Ibu yang belum bergabung di grup komunitasnya bareng Zuri,
itu boleh banget bergabung karena informasinya pertama akan kita share di situ dulu nih sebelum kita informasikan melalui leader-leader atau melalui email atau sosial media gitu. Jadi informasi A1-nya ada di grup ini nih. Jadi Bapak dan Ibu jangan lupa untuk bergabung di grupnya. Kayak gitu. Oke, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 20.23, Bapak dan Ibu sebelumnya terima kasih lagi Bapak dan Ibu sudah bergabung di Zoom meeting Thank you malam hari semuanya. ini. Sebelum kurang lebihnya seperti ini Bapak dan Ibu yang bisa kita sampaikan. Sampai bertemu lagi di Zoom meeting minggu depan dengan tema yang berbeda dan pembicaranya tentunya yang berbeda juga nih biar nggak bosan ya Mas Dana ya. Oke, kurang lebih mohon maaf Bapak dan Ibu. Semangat terus Bapak dan Ibu. Selamat istirahat. Terima kasih Mas Dana. Bye, thank you semuanya. Thank you, thank you.